Renungan Harian Katolik, Jumat, 10 April 2026. Mengenal Yesus. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yohanes 21 ayat 7. Saudara-saudara, untuk dapat mengenal seseorang dengan baik, perlu waktu serta usaha yang lebih baik pula. Lihat saja pengalaman kita untuk dapat mengenal calon pasangan kita. Atau perhatikan saja bagaimana usaha dari seseorang untuk melakukan pendekatan dengan orang yang diincarnya, entah untuk menjadi pacar atau sekedar untuk memperlancar usaha maupun urusan kerja. Kita semua yakin bahwa untuk itu perlu waktu serta usaha yang sungguh-sungguh. Demikian halnya dengan para rasul. Tidak semua dari mereka dapat mengenali Yesus setelah kebangkitannya. Hanya murid yang dikasihi Yesus yang dapat dengan segera mengenali Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya. Penampakan Yesus setelah kebangkitannya menjadi tema utama pada hari-hari ini. Tujuannya adalah untuk meneguhkan iman kita bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Pewartaan para rasul mengenai Yesus yang bangkit membuka mata banyak orang, sehingga 5.000 orang laki-laki menjadi percaya. Warta tentang Kristus yang bangkit seolah-olah mengangkat kembali semangat para rasul yang sempat jatuh karena kematian Yesus disalib. Cinta itu membuka pandangan, membuat hati lebih mudah mengenal kehadiran Allah di mana-mana. Murid yang dikasihi Yesus cepat mengenali siapa pribadi itu. Dia berkata, "Itu Tuhan." Pengenalan ini menggerakkan murid-murid lain untuk segera mendekati Yesus dan menikmati kebersamaan dengan Dia. Ketulusan hati untuk mencintai sesama dan Allah tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tetapi mampu menggerakkan orang lain untuk datang kepada Allah. Setiap kali kita mampu berkata, "Itu Tuhan," maka kita menggerakkan banyak orang untuk mengarahkan hidupnya pada Allah, sumber segalanya. Dalam Injil hari ini, dikisahkan bahwa ketika mereka tidak menangkap apa-apa, Yesus meminta mereka menebarkan jala mereka kembali di sebelah kanan perahu. Ketika mereka menuruti perintah Yesus itu, maka mereka tidak dapat menarik lagi perahu itu karena banyaknya ikan. Sekali lagi Yesus mengajak mereka makan roti dan ikan, yang mengingatkan mereka pada perjamuan. Itulah yang meneguhkan mereka. Peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang menjalankan pekerjaan harian sebagai nelayan. Mereka menunjukkan bahwa Allah tidak membiarkan kita berjuang sendirian di dunia ini. Allah hadir dan memberikan petunjuk untuk menjalani hidup ini. Apabila kita taat dan setia mengikuti segala perintah Allah, kita akan mendapat hujan berkat dan anugerah daripadanya. Sekarang menjadi tugas kita para pengikut Kristus untuk membagikan sukacita Paskah, membuat orang lain bersukacita karena telah diselamatkan. Hal ini dapat kita lakukan dengan berusaha untuk setia pada kehendak Allah dan mewujudkannya dalam perbuatan sehari-hari kepada sesama. Dengan demikian, semakin banyak orang yang mengenal Yesus melalui teladan hidup kita. Kita seringkali juga perlu disadarkan akan tugas kita sebagai orang yang telah menerima sakramen baptis dan krisma. Kita, sebagai pengikut-pengikut Yesus harus berani menampakkan diri di tengah masyarakat, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, dan lainnya. Hidup yang disertai sikap kasih. Menampakkan ajaran Yesus artinya siap memperhatikan orang-orang kecil, lemah, miskin, sakit, yang tersingkir, dan lainnya. Lihat dan carilah orang-orang seperti itu di sekitar kita. Bila demikian, kita menampakkan pribadi Yesus lewat perilaku kita. Krisis zaman ini yang menghadirkan kesepian, kebingungan, ketidakpastian, semoga tidak melunturkan keyakinan kita akan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dalam hidup dan perutusan sehari-hari, Yesus menunjukkan arah yang benar, mendekatkan diri kita kepadanya, dan melakukan kebaikan-kebaikan kecil kepada sesama. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar selalu dekat denganmu, dan jadikan kami penyalur kebaikan-Mu, agar semakin banyak orang merasakan kasih-Mu. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.